pertama sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 hari ke-10 data antemortem dan DA sampel masih seperti kemarin rekan-rekan. Untuk antemortem sudah lengkap 162, selanjutnya untuk DNA sampel 146 orang, kemudian kurang 16 dari 162 orang. Kemudian yang kedua untuk update tim medis dan expert yang melakukan operasi DVI pada hari ini sebanyak 235 orang, terdiri dari 29 instansi termasuk 4 tim DVI dari negara sahabat. Yang pertama dari Singapura ada 10 orang, dari Australia ada 4 orang, kemudian dari Korea Selatan 1 orang, kemudian dari Uni Emirat Arab 5 orang. Untuk yang terakhir dari Korsel dan Uni Emirat Arab baru tadi pagi bergabung. Selanjutnya yang ketiga tentang jenazah yang sudah diterima di Rumah Sakit Bayangkara sampai saat ini sebanyak 37 jenazah dengan perincian sebagai berikut. 13 jenazah telah kami serahkan kepada pihak maskapai AirAsia dan keluarga dengan jenis kelamin 6 perempuan dan 7 laki-laki. Untuk selanjutnya dari pagi mulai pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB, tim telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan postmortem terhadap 3 jenazah yang tadi malam baru kita terima, dan satu tim juga melaksanakan rapat rekonsiliasi terhadap 21 jenazah. Dan berkat doa rekan-rekan sekalian bahwasanya hari ini dapat teridentifikasi sebanyak 3 jenazah dan hasil lengkapnya akan disampaikan oleh Bapak Kabidokes. Terima kasih, Pak Kabidokes, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan para wartawan. Shalom. Sekali lagi selaku Ketua Tim DVI Provinsi Jawa Timur, saya akan menyampaikan update informasi hasil proses identifikasi yang telah dilaksanakan oleh tim DVI. Dari jenazah 21 jenazah yang kita rekonsiliasikan tadi pagi hingga siang, tim berhasil mengidentifikasi kembali 3 jenazah, yaitu yang pertama jenazah dengan label B031 berdasarkan metode identifikasi primer, yaitu dari pemeriksaan gigi terjadi kesamaan atau matching antara data antemortem yang kita miliki dari keluarga dengan data postmortem yang telah diperiksa oleh tim postmortem. Demikian juga data primer dari sidik jari yang telah dilaksanakan oleh tim Inafis Mabes Polri, terjadi kesamaan matching antara sidik jari yang ada pada jenazah dengan sidik jari yang ada di database, yaitu dari EKTP. Ini juga diperkuat dengan data identifikasi sekunder berdasarkan data medis hasil pemeriksaan antropometri oleh tim yang ada di postmortem, matching dengan data antemortem mencakup jenis kelamin, usia, dan tinggi badan. Juga dengan metode sekunder dari informasi
yang diperoleh dari keluarga yang dikuatkan dengan gambar pada CCTV, pakaian dari korban sebelum boarding, terjadi kesamaan matching antara temuan atau properti yang ada di jenazah, yaitu pakaiannya, kaos dan sepatu, ditambah lagi pada tubuh korban masih melekat adanya dompet yang berisi SIM dan kartu ATM atas nama yang bersangkutan. Berdasarkan dua data primer, yaitu gigi dan sidik jari, ditambah data sekunder baik dari medis ataupun properti, jenazah dengan label B031 tidak terbantahkan adalah Indra Yulianto. Saya ulangi, Indra Yulianto, seorang laki-laki yang beralamat di Probolinggo, warga negara Indonesia. Usia 51. Ya, Usia. usianya 51 tahun. Kemudian terhadap pemeriksaan jenazah dengan label B033, dari hasil rekonsiliasi terhadap pemeriksaan gigi juga terdapat kesamaan atau matching antara data yang diperoleh dari tim antemortem dan tim postmortem. Jadi data primer gigi identik, kemudian juga data sekunder terhadap pemeriksaan antropologi terjadi matching antara hasil pemeriksaan antropologi dengan informasi antemortem yang disampaikan oleh keluarga, yaitu jenis kelamin dan usia. Jadi berdasarkan satu data primer gigi dan satu data sekunder dari medis, maka juga tidak terbantahkan jenazah B033 adalah Hindarto Halim. Saya ulangi, Hindarto Halim, laki-laki 61 tahun, warga Surabaya, warga negara Indonesia. Kemudian label jenazah B026 berdasarkan metode identifikasi primer terjadi kesamaan atau identik dari odontogram atau pemeriksaan gigi, adanya kesamaan antara data dan antemortem dan postmortem. Didukung pula dari pemeriksaan atau metode sekunder medis, ada kesamaan usia dan jenis kelamin. Diperkuat lagi dari properti yang ditemukan pada jenazah, adanya dokumen berupa KTP, kartu mahasiswa, dan beberapa kartu ATM atas nama yang bersangkutan. Dengan demikian tim menyimpulkan berdasarkan satu data primer, yaitu gigi, serta data sekunder medis dan properti, maka jenazah dengan label B026 tidak terbantahkan adalah Joe Brian Yuvito. Saya eja, J-O-U, Joe, Brian, B-R-I-A-N, Yuvito, Y-O-U-V-I-T-O. Laki-laki, 19 tahun, Surabaya, warga negara Indonesia. Jadi sementara untuk hari ini ada 3 tadi yang dapat kami identifikasi, dan kami dalam proses menyerahkan kepada keluarga yang berhak, sehingga dapat kami simpulkan sampai hari ini tanggal 6 bulan 1 2015 kita telah berhasil mengidentifikasi 16 jenazah dari 37 jenazah
yang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara. Saya rasa itu saya kembalikan ke Kabid Humas. Oke, demikian rekan-rekan. Ada pertanyaan? 1, 2 aja ya. Ya, silakan. Langsung. Baik, terima kasih. Mengenai kompensasi bahwa memang kami AirAsia berkewajiban dan berkomitmen penuh untuk mengikuti aturan yang ada. Bahwasanya memang saat ini sudah kami menawarkan. Namun prinsipnya bahwa kami menghargai bahwa saat ini prosesnya adalah untuk kita evakuasi dulu. Adapun kompensasi yang kami tawarkan adalah sebagai kompensasi awal kepada keluarga yang sifatnya operasional. Jadi kompensasi awal yang sifatnya operasional kepada keluarga. Jadi kami menghargai karena mereka pun saat ini masih menunggu bahwa kepastian evakuasi dan identifikasi. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Namun semua itu tetap kami akan berpatokan kepada regulasi yang berlaku. Tentu itu adalah bagian dari yang ditetapkan oleh pemerintah, regulasi. Jadi yang awal inilah bagian dari proses yang saat ini sedang dilakukan. Jadi seluruhnya akan kami siapkan sesuai dengan regulasi. Yang awal inilah bagian dari yang memang saat ini sedang berlangsung. Jadi merupakan itikat baik kami untuk apabila mereka membutuhkan di awal bisa diberikan. Itu masih dibicarakan dengan pemerintah. Jadi kita akan patuh karena itu sedang dibicarakan dengan pemerintah. Jadi kita akan ikut apa yang pemerintah sampaikan. Betul, seperti yang kami sampaikan bahwasanya kami masih dengan pemerintah masih membicarakan mengenai totalnya berapa. Adapun tadi yang kami sampaikan sebagai awal kompensasi itulah kami lakukan. Kenapa one on one? Karena kami masih menghargai bahwa masih ada keluarga yang berharap bahwa ada yang masih survive. Untuk itu kami memberikan kepada yang sudah teridentifikasi, jadi sudah yang pasti, makanya kami lakukan one on one untuk menjaga. Itu pun atas permintaan keluarga, Bu. Terima kasih. Oke, cukup rekan-rekan. Sampai di sini rilis yang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, demikian kita sudah ikuti bersama konferensi pers di Polda Jatim yang menyatakan bahwa sudah ada 16 korban teridentifikasi dari 37 yang ditemukan. Kami ulangi kembali, 3 yang sudah ditemukan. Yang paling baru adalah Indra Yulianto berumur 51 tahun, laki-laki asal Probolinggo. Kemudian yang kedua Hindarto Halim umur 61 tahun, asal Surabaya, warga negara Indonesia. Dan kemudian yang terakhir Joe Brian Yovito, 19 tahun, asal Surabaya, warga negara Indonesia. Dan pemirsa, demikian breaking news, doa dan empati bagi korban dan keluarga penumpang AirAsia KZ 8501. Saya Kevin Egan undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.